يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Qabla al-bidayah aya naqra surat al-Fatihah. Mari kita khususkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi dan syarahnya Syekh Al-Kamil Muhammad Nawawi Al-Bantani At-Tanari wa khususan ila Muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu wa ibunya Solhah. Allahumma ghfir dzunubahum, Allahumma arhamhum wa nawwir dharihahum. Sya'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya.
Alhamdulillah jamaah Alhamidiyah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ngaji bersama pengasuh episode yang ke-63. Kita lanjutkan membacakan kitab Sulam At-Taufiq karangan Al-Habib Abdullah bin Husain, dan saya menyertakan juga penjelasannya dari kitab Mirqat Su'ud At-Tasdiq karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Kita sekarang halaman 21 ya. Faslun wa yunqidul wudu'a. Hampir separuh dari Sulam Taufik ini masih tentang fikih, sampai bab mulai toharoh, puasa, nanti masuk ke zakat, kemudian haji juga. Nah, tapi nanti separuh lainnya itu tentang akhlak, tentang menjaga maksiat hati, menjaga maksiat batin dan seterusnya ya. Jadi kita sekarang bagian pertamanya itu masih tentang fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini satu fasal. Fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yunqidu, sebagian membaca wayan kudu. Wayun qidu, dan membatalkan al-wudu'a, atas wudu. Ada hal-hal yang membatalkan wudu, ada 4 perkara. Yang pertama adalah sesuatu kharaja, yang keluar. Ini ini sesuatu, minas sabila, ini dari 2 jalan. Ada sesuatu yang keluar dari 2 lubang, baik kubul depan maupun dubur bagian belakang. Apapun bentuknya, mau cair, mau padat, mau keluar tisu mungkin, mau keluar batu begitu ya, itu membatalkan wudu. Ma kharaja minas sabila ini. Ghairal maniyi, selain mani, selain sperma, itu tidak membatalkan wudu. Karena lebih dari itu, kalau sperma itu mewajibkan mandi, jadi tidak membatalkan wudu dia. Ghairal maniyi, selain air mani. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa masu qubulil adamiyyi. Membacanya digabungkan, mudhof ilaih, wa masu qubulil adamiyyi. Dan yang kedua itu masu, itu mengusap kubul anak Adam, bangsa manusia. Kubul itu lubang bagian depan, kemaluan bagian depan ya. Termasuk di antara sama dengan manusia itu juga al-jinni, bangsa jin. Jadi mengusap sebagian dari kubul manusia dan jin, baik itu kubul dirinya ya, kemaluan dirinya maupun kemaluan orang lain, itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. In baqiya al ismu, dalam penjelasannya itu, selama si kubul itu masih disebut kubul, si kemaluan itu masih disebut kemaluan, maksudnya nempel, masih menyatu menjadi bagian dari diri manusia atau jin. Misalnya kuluf misalnya, kuluf itu ya, atau zakar ya. Di sini di contohnya wakal kulfah, al-kulfah.
Kalau sudah kubul itu, kalau sudah kalau sudah terpisah, maksudnya terpotong dari entah karena sesuatu kemudian terputus dari manusia yang memilikinya, ya itu kemudian dipegang begitu, itu tidak membatalkan wudhu lagi. Jadi itu yang pertama. Kemudian halakoti duburihi, masih yang kedua ini soal mengusap yang membatalkan wudhu juga, atau mengusap halakoh dubur. Halakoh itu lingkaran atau bagian dalam. Halakoh duburihi, dubur bangsa Adam, al-adamiyyi, termasuk al-adamiyyi wal jinniyyi, kata Syekh Nawawi gitu ya. Jadi yang dimaksud halakoh itu adalah batin, al-batin, batinul dubur, bagian dalamnya, lubangnya. Jadi kalau kita mengusapnya, maka itu membatalkan wudhu kita. Apakah yang dipegangnya, misalnya memegang kubul orang lain gitu ya, atau dubur orang lain, kita batal? Pertanyaannya, apakah yang dipegangnya batal juga? Tidak. La yantaqid wudu'ul mamsus, katanya. Di tengahnya itu dijelaskan tidak batal wudhu orang yang dipegangnya, pemilik kubulnya, pemilik duburnya tidak batal. Bagaimana kalau megang kubul dan dubur anak kecil, misalnya gitu, batal atau tidak? Batal nggak? Batal juga, sama gitu. Karena yang memegangnya itu ya orang dewasanya. Jadi, batal juga sama, kubul anak kecil, dubur anak kecil gitu. Walaupun baru sehari, walau kana ibna yaumin, baru sehari, batal juga. Kubul mayit, dubur mayit, karena itu namanya masih kubul, masih dubur, kecuali kalau dia sudah terpisah dari badan manusia itu sudah bukan kubul lagi, sudah bukan dubur lagi gitu. Kecuali kalau megang kubul atau dubur binatang, itu tidak batal, tidak membatalkan wudhu maksudnya ya. Iseng gitu, dubur ayam gitu dipegang gitu misalnya gitu. Ya tidak membatalkan wudhu. Wala yanqidu wala yanqudu wala yunqidu kubul al-bahimah gitu. Dubur atau kubul binatang ditutup saja tidak wajib kan, dilihat pun tidak haram. La yahrumun nadru ilaihi li'annahu la yustaha, katanya, karena tidak menimbulkan syahwat. Berarti kalau menimbulkan syahwat bisa jadi batal juga ya. Batal ya. Tiang listrik aja kalau menimbulkan syahwat bisa batal itu. Berimajinasi gitu, ada tiang masjid gitu, dipegang-pegang tapi membayangkannya itu, membayangkan yang lain, kemudian jadi istaha gitu, yastahi, menimbulkan syahwat, bisa batal gitu. Dengan apa memegang yang membatalkan itu? Bibotnil kaffi, dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi bagian dalamnya ya. Ukuran bagian dalam itu kalau kita seperti salam, apa namanya? Kalau begini itu salam apa? Salam apa Pak Zen? Apa istilahnya itu? Karena kalau waktu pandemi kita salamnya begini kan. Bukan, ada istilahnya. Pokoknya kalau kita rapatkan seperti ini, yang dimaksud dengan batinil kaffi itu yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat itu berarti zahir. Artinya kalau megang kubul, suara apa itu? Ada megang kubul, megang dubur, tapi dengan punggungnya itu tidak membatalkan. Gitu ya. Jadi megang kubul anak-anak misalnya dengan bagian punggungnya gitu, digini-gini, gatel mah katanya misalnya gitu. Lalu digaruk tapi pakai punggungnya, itu tidak batal. Karena mau sholat gitu, anaknya minta digarukin. Yang batal itu bibatnil kaffi,
Dan juga batal itu bila hailin, kalau tanpa penghalang. Bila hailin, tanpa penghalang. Kalau menggunakan penghalang, walaupun penghalangnya tipis, kerudung tipis, transparan misalnya, tapi dia menghalangi sentuhan, itu tidak batal. Berarti itu ada caranya juga berarti ya, supaya nggak batal. Kalau misalnya menyentuh kubul atau dubur itu. Tapi kalau yang penghalangnya itu, ini Syekh Nawawi menjelaskan di sini, kalau penghalangnya itu rambut yang nempel di tangan kita, walaupun tebal misalnya, tidak nempel kulit dengan kulit ininya itu, tapi ada rambut di sini itu ada bulu tebal, itu tetap batal. Ya, walaupun itu semacam penghalang, tapi karena nempel di tubuh kita, an-nabit ala batnil kaffi, misalnya di tangannya itu ada rambut tumbuh begitu, maka ketika menyentuh kubul dan dubur itu tetap batal. Fala yu'addu hailan, itu tidak dianggap sebagai penghalang. Itu yang kedua ya, yang membatalkan wudu. Yang ketiga, walamsu basyaratil ajnabiyati, dan mengusap, menyentuh lah gitu ya, menyentuh kulit ajnabiyah, perempuan lain, menyentuh kulit perempuan lain, yakinan, secara yakin. Ajnabiyah itu adalah setiap perempuan yang halal dinikahi, itu namanya ajnabiyah. Setiap perempuan yang halal dinikahi, gitu ya. Sepupu itu juga halal, berarti batal wudunya. Ya, adik sepupu, kakak sepupu itu. Berarti kalau yang tidak halal dinikahi, ya dia tidak batal, berarti ya. Tentu di sini juga tafsir lamsu, lamisa itu menyentuh itu membatalkan, itu menurut fikih Syafi'i ya, karena kalau menurut mazhab yang lain yang dimaksud batal itu lamastumun nisaa, itu maksudnya adalah bersetubuh gitu. Lamastum sama katanya kan, cuma Imam Syafi'i menafsirkan menyentuh kulit bersentuhan itu batal. Ma'akibarin, ajnabiyahnya tidak sembarang ajnabiyah, tetapi ma'akibarin beserta dewasa. Kibarin itu maksudnya anak perempuan, orang perempuannya, perempuan yang disentuhnya itu sudah dewasa, kibarin. Yakin bahwa anak ini memang sudah dewasa, sudah akil baligh, itu maka batal. Oleh karenanya Imam Nawawi menjelaskan di sini, fala tanqudu shaghirah, tidak batal kalau seandainya yang disentuhnya itu, yang di kulit yang disentuhnya itu anak perempuan, la tustaha, yang tidak menimbulkan syahwat, yang tidak diinginkan, la tustaha. Anak kecil yang belum balik misalnya salim gitu ke ustadz misalnya, itu ustadznya tidak batal dengan asumsi la tustaha ya, tidak menimbulkan syahwat gitu. Saya pernah dengar cerita kalau Buya almarhum itu hati-hati sekali ya, Buya itu walaupun ke anak kecil, ke santri, kalau santri kan memang sudah besar ya, tetapi Buya sangat hati-hati sekali, walaupun ke yang anak kecil itu, untuk menjaga warok namanya, hati-hati walaupun masih kecil, tapi ya tetap warok, karena ya saya kan laki-laki, kira-kira Buya kan begitu. Hati-hati sekali, itu sikap warok namanya, hati-hati, meskipun secara fikih tidak batal misalnya. Nah, tetapi kalau sifat warok itu takutnya dalam hati ada syahwat misalnya, maka dia bisa saja wudu lagi misalnya. Ma'akibarin. Halaman berikutnya.
Oh ya, tadi masih di situ. Tadi ada penjelasan sebetulnya dari Imam Nawawi, dari Syekh Nawawi di tengahnya, nanti dibaca-baca juga ya, bahwa kalau bersentuhan itu yang batalnya itu yang menyentuh dan yang disentuh. Kalau tadi kan mengusap kubul atau dubur, yang batal itu yang mengusap saja kan, yang diusapnya tidak batal. Tetapi yang di sini wayan taqid wudu'ul lamis wal malmus, yang menyentuh, yang diusap dan yang disentuh itu dua-duanya batal. Wala yang taqid wudu'ul mayit katanya. Kalau mayit misalnya sudah kan mayit kan tidak bisa wudu lagi, diwudukan. Nah, ketika disentuh oleh yang mewudukannya, yang memandikannya, wudu mayit tidak batal. Beda, jadi beda dengan yang masih hidup. Kalau yang masih hidup kan dua-duanya batal, ya. Sesama dewasa begitu ya. Tapi kalau mayit tidak, tidak perlu diulang lagi wudunya, ya. Karena tidak batal wudunya si mayit. Yang keempat yang membatalkan wudu itu wazawalul aqli, dan hilang akal. Hilang kepandaian, hilang bijununin, misalnya karena gila, au irmain, atau karena mabok begitu, maka itu juga hilang akal, itu membatalkan wudhu. Itu mengapa orang yang tidur itu batal, karena akalnya hilang. Kan ketika wudhu tidak ada idrok. Al idrok itu merasa kesadaran ya, hilang kesadaran gitu. Atau misalnya tiba-tiba ada petir nyambar dan kagetnya luar biasa kita. 1 detik itu hilang kesadaran kita. Itu namanya zawalul idrok juga gitu, hilang juga gitu. Batal wudunya gitu ya. Kaget yang terlalu Ya Allah, metret. Bukan kecap. Wah, itu ada apa? Bicara kecap itu. Ya, jadi sedang diskusi kecap pun ikut ngaji, berarti kan alhamdulillah. Ya, jadi yang keempat itu hilang akal, tidur. Makanya ini kita ustadzah kalau ke santri ya, kalau lagi Jumatan atau mau ini di masjid, di musola, anak santri yang di masjid itu atau di musola itu yang duduk itu hati-hati itu. Kalau dia tidur sampai lelap begitu, nyender begitu ya, itu batal tuh wudunya. La naumu qaidin katanya. Tidak membatalkan wudu tidur yang duduk, tapi duduknya itu mumakkinin, yang memberi ketetapan maq'adatahu atas tempat duduknya. Jadi tidak goyang-goyang. Kalau yang membatalkan wudu itu yang duduknya itu kira-kira kalau tidak ada sandaran dia jatuh, tidak mumakkin namanya. Tapi kalau sholat Jumat itu kan sering banget ya tidur ya. Iya, tapi mumakkin kan. Iya, diam, mumakkin namanya. Tidak batal, mumakkin maq'adatahu namanya. Iya, kalau batal, waduh itu banyak sekali yang harus wudu lagi itu. Karena setiap Jumat itu, ini besok saya dijadwalkan khutbah ini. Mudah-mudahan nggak ada yang tidur ya. Jadi khutbah itu harus sebentar saja sebetulnya, 5 menit, 10 menit sudah. Kalau mau ceramah lama ya jangan di khutbah Jumat gitu ya. Ya, ada penjelasannya di tengah yang seperti apa. Misalnya di sini ya, saya bacakan sedikit di tengahnya. Wa fi dzalika ma law nama muhtabiyan aidham man dhahrahu wa saqihi bi'ammatin masalan aw mustanidan ila syai'in law zala la saqata kajdarin wa umrin fala naqada.
Jadi kalau tidur itu misalnya ingin tidak batal, jangan nyender gitu. Jangan nyender kemudian ya kira-kira kalau diambil itu ya jatuh dia. Jadi kalau nuruknya begini kan ya memang dia mau makin berarti ya. Hebat berarti tidurnya udah ahli. Ahli tidur saat Jumatan. Enggak batal. Patokannya itu adalah maq'adah. Maq'adah, tempat duduknya ya. Kalau nyender ke temannya, berarti begini kan, ini nggak maq'adahnya nggak mau makin kan, nggak mau makin maq'adah. Jadi kalau seandainya nyender terus temannya kira-kira pergi, dia jatuh, itu berarti ya maq'adahnya itu tempat duduknya itu tidak nancap gitu, tidak nancap gitu. Karena saya juga kadang-kadang ngantuk juga, terutama kalau khatibnya lama. Gitu. Kalau ibu-ibu tidak ngalamin ya, karena tidak ikut sholat Jumat ya. Nikmat loh sholat Jumat itu. Itu kalau kita capek, ngantuk, sholat Jumat aja itu. Udah pahalanya tetap dapet kan. Nah, walaupun tentu kalau dari segi keutamaan ya, namanya khutbah Jumat itu kan bagian dari sholat Jumat. Jadi mendengarkannya itu ya harus. Kalau kita sedang zikir, kemudian masuk khutbah, zikir itu harus diputus. Nggak boleh zikir. Dengerin khutbah sampai zikir, kelihatannya sih soleh gitu ya, subhanallah, subhanallah. Tidak, sebetulnya harus diam. Bahkan sholat pun sebetulnya ketika sudah khutbah, kemudian kita terlambat, itu kan tahiyatul masjid kan, ya memang kebanyakan tahiyatul masjid gitu. Tapi sebetulnya sudah duduk saja. Gitu. Nah, walaupun tahiyatul masjid tidak dilarang juga gitu ya. Itu saking bahwa mendengarkan khutbah Jumat itu memang bagian dari sholat Jumat. Gitu. Kan beda kan, khutbah Jumat itu berbeda dengan khutbah Idul Fitri. Kalau khutbah Idul Fitri tidak menjadi bagian dari ibadah Idul Fitri, tapi kalau khutbah Jumat bagian dari sholat Jumat. Makanya sholat zuhurnya dipangkas menjadi 2 rakaat. Ya. Baik. Faslun, adapun ini satu fasal, kita masuk lagi fasal yang lainnya. Sekarang tentang istinja. Faslun, adapun ini satu fasal. Yajibu wajib apa al istinja'u istinja. Istinja itu bersih-bersih. Nah, ini istilah di pesantren. Kalau orang pesantren pasti tahulah istinja, istinja itu maksudnya bersih-bersih. Yajibu wajib apal istinjau bersih-bersih min kulli ratabin, dari setiap yang basah, kharijin yang keluar, minas sabilaini dari 2 lubang, baik dari kubul maupun dari dubur yang sudah dijelaskan. Kalau ada yang keluar dari kubul, dari dubur, maka wajib kita istinja, wajib kita membersihkan, ya. Apapun yang keluarnya. Kan yang keluar itu bisa baul itu air kencing, bisa juga madi, bisa madhi. Selain air mani ya. Makanya di kalimat berikutnya ghairal maniyyi, selain air mani. Air mani itu tidak wajib istinja karena wajibnya wajib mandi. Beda gitu. Istinja kan hanya bersih-bersih saja. Nah, kalau air mani ya harus mandi gitu. Ghairul maniyyi, selain fala yajibu al istinja, ammal maniyyu fala yajibu al istinja minhu li fawati maqsudi min izalatin najasati. Ya, karena memang dia wajibnya itu wajib mandi ya. Bil ma'i, dengan air. Istinjanya dengan air. Ila ayyat hura, airnya tentu air yang suci. Illa ayat huro, hingga bahwa suci apa al-mahalu, tempatnya. Bekas najisnya harus sampai hilang.
Aw yamsahuhu, atau mengusap si man atas itu tempat, al-mahal. Oh, berarti ila ayat huro aw yamsahahu, atau mengusap atas itu al-mahal bisalasi masahatin, dengan 3 kali usapan. Bisalasi masahatin. Au aksaro, atau lebih dari 3 kali. Istinja itu 3 kali atau lebih dari 3 kali. Kalau merasa belum cukup. Ila ayyan qiyah, hingga bahwa bersih apa al-mahallu, tempatnya itu, tempat yang kena najis. Wa in baqiya, meskipun tersisa apa al-atharu, bekasnya. Pokoknya sudah berusaha lah, walaupun ini kan lagi nggak ada air ceritanya, lalu istinja, dibersihkan dengan 3 kali usapan, tapi ada bekasnya itu tidak bisa hilang sama sekali. Ini harus dengan air, ya tidak apa-apa, yang penting sudah terpenuhi 3 kali usapan atau lebih dari 3 kali. Wa in baqiya al-atharu. Dengan apa istinjanya itu? Biqali'in, dengan sesuatu yang qali. Al-qali itu ya sesuatu yang mencabut, ya menghilangkan. Biqali'in, dengan sesuatu yang menghilangkan, bisa menghilangkan, alat apa terserahlah begitu. Tahirin, yang suci, syaratnya harus suci. Jangan yang mutanajis. Jamidin, yang keras, atau yang apa? Jamid itu yang tidak cair, yang keras, ya. Ghaira biqaliin, ghairi muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Jangan menggunakan istinja itu dengan sesuatu yang dimuliakan. Apa ya misalnya muhtaram itu? Sesuatu yang dimuliakan itu misalnya kamat'umin lana, sesuatu yang dimakan. Misalnya membersihkan, ya kita istinja membersihkan najis begitu, tapi dengan sesuatu, dengan kue misalnya, kue, ambil kue deh. Apa? Susu mah cair, ini kan harus jamid kan, dengan sesuatu yang, dengan kue, mat'um, dengan sesuatu yang ya keras, tapi ini sebenarnya bisa dimakan. Kerupuk misalnya, membersihkan najis pakai kerupuk, wah itu kerupuk itu muhtaram namanya kan. Baik itu muhtaramnya itu buat kita, atau bahkan juga muhtaramnya itu makanan buat binatang juga gitu. Atau bahkan makanan buat jin. Buat jin itu makannya tulang gitu. Jadi membersihkan pakai tulang, benar tulang itu makanan jin katanya. Jadi pakailah, pakai batu misalnya, pakai apa, kecuali kalau batu itu makanan juga. Ada orang makan batu misalnya, kan tidak kan. Ya. Jamid, tahirin jamidin, ghair muhtaramin. Min ghairin tiqalin, jadi kalau istinja itu membersihkan najis itu min ghairin tiqalin, sebelum pindah najisnya itu. Wa qabla jafafin, dan sebelum kering. Itu istinja ya. Membersihkan najis supaya hilang, supaya kita mau karena kita mau ibadah begitu, sebelum berpindah ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain, wa qabla jafafin, dan sebelum kering harus segera memindahkannya. Faslun lagi. Faslun, adapun ini satu fasal. Wa min suruti sholati, dan itu diantara syarat-syarat sholat. At-toharatu adalah suci. Minal hadasi, dari hadas, minal hadasil akbari, dari hadas besar. Wahwa, dan adapun hadas besar itu al-ghuslu, itu adalah mandi.
Jadi bab ini menjelaskan tentang apa saja yang mewajibkan mandi. Mandi besar. Syarat sholat itu kan suci dari hadas besar. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bila tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat yang tidak suci. Dan suci itu dari hadas besar itu dengan cara mandi. Artinya mandi itu menjadi wajib karena syarat bagi sholat. Al-ghuslu. Walladzi dan ada pun sesuatu syarat yang yujibuhu mewajibkan ini alladzi atas itu al-ghuslu, fa'ilnya itu alladzi ya, isim mausulnya. Kemudian hu-nya itu maf'ul bih kembali ke al-ghuslu. Walladzi dan adapun sesuatu yang yujibuhu mewajibkan ini alladzi atas itu al-ghuslu, khamsatu asya'a itu ada 5 perkara. Ada 5 hal yang mewajibkan mandi. Khurujul mani, yang pertama itu keluar air mani. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Dan yakinan, harus secara yakin memang keluar. Jadi selain air mani itu ada madhi dan wadi, ya, itu yang harus tahu barangkali ya bedanya ya. Kalau keluarnya itu bukan air mani, ya dia tidak wajib mandi. Apa dong bedanya air mani dengan wadi dan madhi itu? Ya bedanya itu kalau air mani itu ya keluarnya itu diiringi dengan kenikmatan dan semburan gitu. Itu air mani. Tapi kan keluarnya itu kayak air kencing, netes dikit misalnya, itu bukan air mani sebetulnya. Tentu ada ciri-cirinya juga ya. Walau ahassa rajul binti qalil mani fala ghusla hatta yatahaqqaq khurujuhu, gitu kan. Kalau seseorang ini, seorang laki-laki misalnya merasakan ini kayaknya keluar mani deh. Tapi baru merasa saja, fala ghusla hatta yatahaqqaq. Tidak wajib mandi hingga ia yakin betul hatta yatahaqqaq khurujuhu. Hingga yakin betul bahwa memang keluar air mani. Itu yang pertama, khurujul mani. Wal jima'u, dan jima'. Itu hubungan suami istri ya, itu juga mewajibkan mandi meskipun tidak keluar air mani. Rasul pernah bersabda, ana wa hadhi naf'aluhu tsumma naghtasil. Jadi walaupun tidak keluar air mani, tetapi kalau seandainya hubungan suami istri itu wajib mandi. Jima, wal jima. Wal haidu, dan yang ketiga haid. Fa idza tatahharna fa'atuhunna. Suci dari haid. Wal haidu dan haid. Kemudian wan nifasu, dan nifas. Wal wiladatu, dan melahirkan. Walaupun melahirkannya mungkin kalau lahir bukan pada waktunya itu prematur atau ya ada nifas ya. Wa furudul gusli, dan adapun fardu-fardunya mandi, isnani itu ada 2 rukunnya ya. Rukun mandi itu ada 2, hanya 2. Niyatu raf'il hadasil akbari, yang pertama itu niat menghilangkan hadas besar. Jadi niatnya nggak boleh hanya saya niat mandi, nggak bisa. Niatnya itu harus saya niat mandi li raf'il hadasil akbari. Saya niat mandi itu untuk menghilangkan hadas besar. Innamal a'malu binniyat.
Segala sesuatu harus niat. Kapan niatnya itu diucapkan? Sama seperti wudhu waktu itu, yaitu inda awali juz'in maghsulin, ketika air pertama kali menyentuh bagian tubuhnya, disitulah niat. Kalau mandinya itu di kolam renang yang gede atau di sungai, kan yang pertama nyemplung tuh kakinya, ya sudah, disitulah niat. Atau karena sekalian berenang dari atas terjun, berarti kan tangan dulu atau kepala dulu atau pantat dulu misalnya, nggak apa-apa. Ketika pantat pertama kali menyentuh itu, nawaitul ghusla li rabbil alamin. Sekalian mandi besar. Udah langsung gitu ya, langsung rata dari atas sampai bawah. Sah itu mandi di sungai seperti itu. Ya. Beda dengan wudhu tentu saja. Kalau wudhu kan harus tertib ya, kalau mandi tidak. Niyatu raf'il hadatsil akbari wa nahwiha, dan semacam dengan niat itu. Maksudnya bisa juga niatnya itu bukan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari, tetapi niat yang lain. Misalnya ya nawaitul ghusla li raf'il hadasi an jami'il badani. Itu bisa juga. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas dari seluruh badan. Bisa. Atau nawaitul ghusla li raf'il janabah. Saya niat mandi untuk menghilangkan junub. Bisa. Nggak bisa bahasa Arab ya, nggak apa-apa. Yang penting dalam hati kok. Tidak wajib bahasa Arab ya. Yang penting di dalam hatinya. Fa inna wa al-ghusla faqat fala takfi. Kalau niat hanya mandi saja, menurut sebagian ulama fala takfi, itu tidak cukup. Harus disertai untuk dengan menghilangkan. Itu yang pertama niat. Yang kedua wa ta'mimu jami'il badani, dan meratakan seluruh anggota badan yang lahir. Wa ta'mim, ta'mim itu amma yu'ammi, amma yu'ammimu, ta'mim. Ngawalatraan kalau istilah Sundanya itu. Wa ta'mimu jami'il badani, dan meratakan seluruh bagian badan, basyaron, baik kulitnya, wa sya'ran, maupun rambutnya, lahir dan batin, maksudnya yang bagian luar, bagian dalam, wa in kathupa, meskipun tebal. Hati-hati itu yang rambutnya tebal, ya biasanya perempuan ya. Kalau rambutnya itu 7 meter misalnya panjangnya, itu wajib dicuci semuanya. Gitu. Karena ketika sholat, jadi patokannya itu bagian tubuh yang ketika sholat ke bawah sholat. Kan tujuannya mandi besar itu supaya sah sholatnya. Nah, anggota tubuh yang di bawah sholat itu kan kalau rambutnya 7 meter ya kan ikut sholat kan. 7 meternya. Memangnya yang 1 meter ditaruh kan enggak. Berarti ketika mandi besar pun yang 7 meter itu ya harus ikut dibasuh juga. Nah, memang kemarin ada diskusi kan, termasuk santri bertanya, kalau head misalnya rambutnya bagaimana yang putus, yang rontok gitu ya. Ya kan ikhtilaf kan para ulama kan, sebagian mengatakan bahwa ya tidak perlu. Karena ketika sholat itu kan patokannya gitu, rambut yang sudah putus itu kan tidak ikut sholat gitu. Berarti tidak wajib dicuci ketika rambut itu rontok gitu ya. Jadi menyisir segala itu kan kadang-kadang suka ada yang rontok kan. Tapi sebagian ulama ada yang hati-hati, sebisa mungkin itu ketika berhalangan itu rambutnya itu ya disimpan sebisa mungkin, tetapi tidak wajib. Wa in kathupa, walaupun tebal. Wah, sudah fasal lagi ya. Berarti sudah selesai kalau begitu. Kalau melihat waktunya. Sampai di situ dulu. Apakah ada yang mau disampaikan oleh jemaah Alhamidiyah? Saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, baik di Zoom maupun di video, dipersilakan.
Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya, kalau misalkan kita lagi sholat nih, tapi kita tahan nih, kita mau pipis atau mau buang angin itu kita tahan, hukumnya gimana tuh Pak Kiai? Kemudian kalau misalkan satu lagi pertanyaan, kalau misalkan ketika sebelum ketika berwudu, apakah kita lupa nih niat wudu itu, nawaitul wudu, terus kita udah selesai atau lupa niat, apakah kita harus wudu lagi seperti itu? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen. Itu hal yang sering sekali terjadi pada kita ya, dua-duanya yang ditanyakan itu. Yang pertama, kalau menahan hadas, menahan kentut misalnya ketika sholat, itu apa hukumnya? Hukumnya itu kalau muncul ingin kentutnya itu ketika di tengah sholat, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau sebelum, misalnya pengen kencing gitu ya, sebelum sholat, tapi sudah punya wudhu gitu, tanggung nih, kayaknya cuma 2 rakaat, ditahan, itu makruh hukumnya. Baiknya itu ya hadas dulu saja, kemudian wudhu lagi. Kecuali kalau tidak memungkinkan airnya ya, ada situasi-situasi tertentu. Makruh karena makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, karena dia ya tidak konsentrasi macam-macam gitu ya. Tapi kalau sudah di tengah jalan, sudah rakaat ketiga misalnya, lalu pengen pipis atau pengen kentut misalnya, ya ditahan, ya tidak apa-apa gitu ya. Karena memang itu di luar kuasa kita gitu ya. Nah, yang penting itu diyakinkan bahwa ketika sholat tidak keluar. Kadang-kadang kita ragu loh, kentut itu, kayaknya ada yang keluar apa enggak ya? Keluar apa enggak ya? Angin kan, kentut itu kan angin kan. Kayaknya enggak deh gitu. Tapi kayaknya keluar. Nah, maka kalau begitu berlaku hukum usul fikih, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang bikin kamu ragu, ambil sesuatu yang kamu tidak ragu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi kalau saya yakin tidak, ya sudah gitu. Enggak, saya yakin enggak, ini bukan kentut misalnya gitu ya. Atau sebaliknya, saya yakin kentut, ya sudah gitu. Walaupun sedikit ragu-ragu tapi yakin. Jadi kamu yakinnya yang mana gitu. Gitu ya. Yang pertama. Kalau yang kedua, apa tadi? Misalnya kita sudah selesai wudu, lupa baca niat. Sudah selesai wudu, sudah selesai nih, keluar dari kamar wudu, dari ruang wudu, nyampe ke masjid, terus tadi itu niat apa enggak ya saya ya? Tadi itu nyuci tangan apa enggak ya? Bahkan tadi itu wudu apa enggak gitu? Itu benar loh, saya juga kadang-kadang begitu loh, yakin, jujur saya juga, ini kenapa gitu? Kita itu sudah biasa ritual kalau udah dari ruang wudu, apalagi misalnya mandi, itu kan wudu tuh. Tapi begitu keluar, tadi itu wudu apa enggak? Nah, di situ ambil kaidah usul fikih tadi. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu. Ragu-ragu. Kayaknya tadi belum wudu. Enggak mungkin, tadi udah. Tapi tinggalkan, wudu lagi saja. Berarti kan tidak ragu-ragu lagi gitu. Walaupun ragu-ragunya itu hanya niatnya saja. Justru karena niat itu kan bagian dari rukun wudunya. Kecuali kalau lupanya itu tadi itu kumur-kumur apa enggak ya? Enggak apa-apa, itu sunnah misalnya gitu ya. Kalau mau balik lagi ngantri misalnya. Kalau tempat wudhu perempuan kan ngantrinya suka panjang tuh gitu. Kalau laki-laki mungkin dikit gitu ya. Kalau di perempuan, maka udah nggak apa-apa. Saya yakin sah wudhu. Jadi yakinnya itu yang harus diambil. Karena yang tadi itu yang ragu-ragu itu kumur-kumur saja. Bukan menganggap enteng yang sunnahnya, tapi ini soal pilihan. Gitu. Oke. Ya. Berarti sama ketika kita mandi wajib juga sama tuh ya. Misalkan udah selesai, tadi niat belum ya gitu kan. Sama, iya. Sama betul itu Pak Zain, betul sekali. Mandi wajib sudah selesai nih, sudah bersih, sudah sampoan, sudah apa itu, tiba-tiba tadi itu ketika pertama kali air nyampe itu saya niat enggak ya? Kayaknya enggak deh, cuma main mandi aja, udah autopilot gitu.
Kalau udah apa namanya pengantin baruan gitu bisa autopilot mandi gitu. Tapi lupa tadi itu. Malah itu harus mandi lagi, harus dari awal lagi kalau mandi. Karena tidak bisa hanya misalnya tangan saja, karena kan harus ta'mimu jami'il badani zahiran, harus ngawalatraan seluruh badan. Jadi balik lagi kamar mandi. Perlu sampoan lagi nggak apa-apa kan? Bagi asal basah. Gini, sampoan itu apa sih sebenarnya yang dimaksud sampoan? Nah, sampoan itu misalnya pakai sampo itu bukan wajibnya pakai samponya, bukan. Yang wajib itu ta'mimul ma ila jami'il badan, mau pakai sampo atau tidak. Cuma istilah di masyarakat, sampoan ya, lah iyalah. Walaupun mandi biasa ya sampoan juga, ya pakai sampo maksudnya kan. Cuma saya paham yang dimaksud sampoan itu adalah mandi wajib secara keseluruhan. Tapi tidak wajib pakai sampo lagi. Yang penting itu ratanya itu. Atau kalau ini lupa niat tadi ya. Ya udah sekali lagi aja gitu jimaknya misalnya gitu. Sekalian ya. Balik lagi sama istrinya kan gitu. Kita tadi lupa nih niat harus mandi, jadi berarti harus diulang lagi nih. Misalnya gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Mandi lagi ya. Baik. Di Zoom ada nih Kiai. Iya. Ustaz Ohan. Oh ya. Nah, ada. Orang yang sedang sakit diperban sekujur tubuh, kemudian mimpi dan keluar mani. Bagaimana junubnya? Ya, orang yang sedang sakit gitu ya, diperban. Kalau kena air itu kata dokter pasti lebih bahaya lagi misalnya gitu ya. Bagaimana itu mandinya gitu? Mandinya itu sebetulnya kan tayamum itu bisa untuk wudhu, bisa juga untuk mandi kan. Mandi junub ya. Jadi kalau misalnya anggota badan kita itu tidak boleh kena air misalnya, berarti junubnya itu ya dengan tayamum juga gitu. Kayaknya nggak ada kayaknya. Tapi kalau yang diperban terus padahal lagi diperban tapi junub juga gitu ya. Lagi sakit tapi junub juga, tapi kan bukan mimpi misalnya keluar juga misalnya. Ya tentu disesuaikan dengan kondisi, sesuai dengan nasihat dokternya saya kira ya. Tidak bisa juga ekstrim karena harus mandi maka udah pokoknya maksa saja habis itu meninggal misalnya. Karena infeksi, karena kena, kan ada kan penyakit tertentu nggak boleh kena air kan. Iya kan. Itu tentu tidak boleh juga memadaratkan itu karena hifdzun nafs, menjaga jiwa itu maqasid syariah kan, salah satu maqasid syariah. Kalau yakin dengan kena air itu akan mengancam jiwa ya jangan kena air, nggak boleh gitu ya. Ya terus ada lagi dari Bunda Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah saat sholat dalam keadaan berdiri kemudian hilang kesadaran sekejap itu juga sudah membatalkan sholat juga wudhunya? Ya, kalau mau dijawab dulu sampai situ gitu ya. Ketika sholat kemudian kaget atau apa hilang, zawalul akli namanya, batal wudhunya, berarti batal sholatnya ya. Kalau apa? Kalau merem kan hilang akal nggak dengan merem? Tidur berarti itu. Kalau sujud lama tidur, batal. Kalau seandainya zawalul akli batal. Sujud lama terlalu fokus konsentrasi, tiba-tiba tadi tuh perasaan sujud tuh menit 6.30, kok sekarang udah menit 6.45 misalnya gitu ya. Ya batal kalau seandainya zawalul akli. Patokannya zawalul akli ya. Ini juga sama yang ditanyakan Bunda Ida. Sekejap itu walau lahdatan, walaupun hanya sekejap ya batal. Pernah mengalami katanya saat makmum tarawih karena imam bacaannya 1 juz dalam 20 rakaat, jadi tidak sadar, ternyata mengantuk. Nah, kemudian yang kedua, apakah bagi melahirkan mandi wiladah harus langsung dilakukan setelah melahirkan? Tidak ya, tidak harus. Bagaimana yang dalam kondisi pasca operasi yang baru bisa bangun setelah 2 hari?
kalau di rumah sakit. Dan bagi yang mengalami keguguran baru usia 2 bulan, apakah juga darah yang keluar itu termasuk nifas dan juga berarti wajib mandi wiladah ya? Ya. Jadi kesehatan, situasi sakit itu menjadi pengecualian segala sesuatu itu. Likulli syai'in mustasnayat, segala sesuatu itu pasti ada pengecualian ya. Tetapi kalau pertanyaannya apakah mandi itu harus seketika itu juga fauron begitu selesai hadasnya? Tidak. Mandi wajib itu dilakukan ketika kita mau melakukan sesuatu yang wajib suci. Misalnya mau sholat ya ketika sholat, mau sholat. Misalnya nih junubnya itu ba'da zuhur misalnya jam 12.30 misalnya. Tapi udah sholat zuhur. Ya bobo siang misalnya gitu. Kemudian kapan mandinya? Ya ketika mau sholat asar, bukan berarti saat itu juga, bukan. Wajibnya itu bahwa mau mandi saat itu juga ya silahkan gitu ya. Begitu juga yang melahirkan sama gitu. Bukan berarti saat itu langsung harus junub gitu. Ketika dinyatakan sudah memang memungkinkan untuk mandi begitu. Tapi secara kesehatan medis misalnya ini ternyata ada lebih dari waktu normal, ya itu dipertimbangkan secara medis berarti. Nanti kalau sampai berbulan-bulan, kan kalau ada batasnya juga kan, nifas segala itu kan ada batasnya juga ya. Head, nifas, sama wiladah itu ada batas waktu. Kalau sudah melewati batas waktunya masih sakit juga, tentu diterapkan hukum-hukum bagi orang yang sakit ya, saya kira gitu ya. Ya. Ada lagi Kiai dari Pak Soleh. Nyambung dari pertanyaan Pak Zen. Iya. Dari Pak Soleh, Pak Ahmad Soleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin meneruskan pertanyaan Pak Zen. Ketika kita merasa lupa, apakah sudah niat atau belum? Ketika mandi junub, baru membaca niat di tengah-tengah sambil meneruskan mandi. Nah, apakah sah niatnya atau tidak? Ya, bagus. Kalau misalnya kita sudah mandi pertama kali itu ya pokoknya mandilah gitu ya. Tapi di tengah-tengah jalan ragu, apakah kita sudah niat atau belum tadi itu ya saya itu. Maka saat itu niat, tapi yang sudah dibasahi itu dianggap nol lagi, gitu. Walaupun sudah basah kuyup, gitu, sudah rata. Jadi harus ya pokoknya anggap saja dari atas sampai ke bawah itu belum ada airnya. Gitu. Jadi sah itu. Tapi yang sebelumnya itu dianggap tidak sah kalau seandainya kita ragu gitu. Yang aman itu kan niat mandi wajib itu hanya sekali loh. Bukan setiap mau mencuci tangan niat mencuci kepala niat. Enggak. Niat wajib niat itu hanya satu kali sampai selesai seluruh badan. Artinya yang penting itu kalau misalnya aku belum mau mandi dingin, ya sudah cuci tangan, niat. Saya niat mandi junub untuk meninggalkan janabah. Udah tidur lagi, nggak apa-apa. Lalu nanti siang diterusin. Atau habis subuh itu misalnya kepalanya dulu biar nggak kelihatan sama mertua lah gitu ya. Gitu. Biar keluar tuh kering. Wah kelihatan kering, berarti belum ya? Belum, padahal udah misalnya. Itu tidak apa-apa. Gitu. Karena dingin misalnya ya udah kepalanya doang lah gitu. Nanti begitu keluar tuh sebetulnya belum mandi. Diteruskan lagi setelah itu. Misalnya jam 8-nya, jam 9-nya. Tidak perlu niat lagi. Niat itu hanya satu kali. Gitu. Itu bisa. Jadi yang aman itu ya cuci. Pokoknya inda ghasli awali juz'in. Gitu. Ketika membasuh atau pokoknya ketika air pertama kali kena ke anggota tubuh kita yang mana saja. Disitulah kita niat. Jangan sampai tidak niat. Kalau tidak niat, ya sholat kita tidak sah, puasa kita tidak sah, semua ibadah kita menjadi tidak sah. A'udzubillah. Gitu. Makanya niat. Kelihatan sederhana, tapi menentukan sah dan tidaknya ibadah kita sampai kita junub lagi, gitu kan. Gitu ya. Ada lagi Kiai dari masih ada? Ibu Kutsiah. Dari Ibu Kudsiah. Harusnya hadir nih Ibu Kudsiah nih, biar ramai.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, apakah wajib mandi jika istri melayani suami dengan cara lain tanpa dukhul? Wah, dukhul farj ini pertanyaannya berat-berat ini. Memang kalau udah bab begini nih ya begini pertanyaannya, harus dijawab juga soalnya. Apakah wajib mandi jika istri melayani suami dengan cara lain tanpa dukhul farj dan yang keluar mani suami saja? Ini yang masih belum bersuami, gimana nih jawab kan nih? Kalau taunya soalnya mamnu ad-dukhul, mamnu ad-dukhul itu maksud no entry taunya, padahal dukhul yang di dalam kitab fikih ini lain gitu ya. Ya, jadi yang mewajibkan mandi itu adalah ilajul hasyafati ilal farji gitu. Yang dimaksud jima itu ilajul hasyafati ilal farji, masuknya hasyafah ke dalam farji gitu. Itu baru wajib dua-duanya mandi. Lalu yang kedua kan khurujul mani, kan keluar mani. Bagaimana kalau istri katanya kan kata Rasul juga kan boleh dengan cara apa saja, silahkan kalau sudah suami istri maya. Kalau istri melayani suami, lalu yang orgasmenya itu suaminya saja, ya istrinya mah anteng-anteng aja gitu. Nggak tahu itu istrinya kuat sekali berarti itu gitu. Itu tidak wajib Pak Zen kalau itu Pak Zen. Pak Zen ketawa. Ya, bukun siah tidak usah mandi kalau gitu ya. Ya, wudu. Kata Ustadz Suma wudu aja katanya gitu. Gitu. Jadi karena yang mewajibkan mandi itu ilajul hasyafat ilal farji au khurujul maninya itu tadi gitu ya. Jadi tidak wajib. Gitu. Yang wajibnya itu wajib melayani suaminya wajib. Sama suami juga wajib melayani istrinya juga, sama juga gitu. Berlaku ya, jangan tidak ini, jangan tidak adil. Wah, ini masih ada Masih lagi. ada lagi dari guru SDIT gitu. Ya dari siapa nih guru SDIT siapa ya? Baik. Nah, mungkin namanya nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita setelah selesai menstruasi, haid, lalu sudah mandi bersih dan melaksanakan sholat, lalu setelah sholat dan akan melaksanakan sholat berikutnya ternyata masih ada flek dan ini berlaku sering. Apakah setiap kali kita akan sholat jika masih ada flek tetap harus mandi istihadah? Apakah setiap kali kita akan sholat? Ya, haid itu kan wa aqalluhu paling sedikitnya itu yaumun walailatun ya, sehari semalam. Kemudian wa ghalibuhu umumnya itu 7 hari. Kemudian maksimalnya itu adalah 15 hari. Khamsa asyarah yauman, 15 hari. Jadi kalau masih di dalam durasi itu kemudian masih keluar, ya mungkin saja itu haid. Darah haid ya. Artinya ketika kita sudah mandi itu sebetulnya kita masih haid. Ya berarti ya belum wajib sholat kalau begitu. Bukan berarti setiap mau sholatnya itu mandi, memang belum wajib sholat gitu. Kecuali kalau berdasarkan rekam medis misalnya segala, ini sebetulnya ini memang istihadah, darah istihadah, sakit gitu ya. Walaupun mungkin belum melewati 15 hari gitu. Nah cuma saya nggak tahu menentukan itu darah haid dan darah istihadahnya gimana menurut jemaah? Ada hitung-hitungannya ya. Beda-beda kan ya, beda-beda. Kebiasaan, berdasarkan kebiasaan berarti ya. Ya betul. Berarti patokannya berdasarkan kebiasaan. Misalnya, iya kebiasaannya itu sebetulnya kalau sudah 1 hari 2 hari 2 malam lah udah selesai. Tapi ini udah 2 hari 2 malam selesai, kemudian mandi, sholat, tiba-tiba ada flek. Mungkin ini flek ini. Jadi bukan haid lagi, jadi wajib sholat kalau flek kan. Wajib sholat, tetapi kemudian berarti ditahan, harus ditahan darah istihadahnya itu. Gitu. Tapi tidak wajib mandi lagi, ya, tidak wajib mandi lagi karena kan sudah kan.
itu sama seperti daimul hadas gitu. Ada seorang yang disebut daimul hadas ya. Misalnya kencingnya itu nggak bisa berhenti itu. Keluar lagi gitu, netes lagi. Itu bukan berarti dia mau sholat, netes lagi, balik lagi, wudu lagi. Tidak, sudah sholat saja. Lidah imil hadasi itu ada ketentuan tersendiri. Gitu, ya. Baik, jemaah Alhamdulillah, rahimakumullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya untuk kita, karena ini fikih itu ya kalau di dalam tradisi Islam, di dalam ajaran Islam, di dalam dari mulai masa Nabi sampai masa kita sekarang, kitab fikih itu tidak pernah usang dan tidak pernah tidak relevan. Ngaji fikih itu selalu relevan. Oleh karenanya ya mudah-mudahan dengan ngaji Sulam Taufik dan bagian awalnya ini tentang fikih, ibadah kita mudah-mudahan bisa terus lebih sempurna. Dan di sini juga ada para kiai yang lain, ada Kiai Rosyid, Kiai Johari, para kiai yang lain, bahkan ustadz-ustadz juga asatid itu ahli-ahli bahtul masail. Jadi silahkan tolong dilengkapi ya kekurangannya, karena saya juga banyak kekurangan. Kitab yang saya baca juga mungkin tidak sebanyak bacaan yang lain. Silahkan disempurnakan, bisa dilanjutkan di grup-grup barangkali gitu. Kalau ada yang keliru yang saya sampaikan jangan ragu-ragu. Karena saya juga kan kalau menjawab pertanyaan kan spontan sifatnya, mengandalkan kitab yang dulu saya baca gitu. Kitab Baijuri, kitab Fathul Qorib, kitab I'anah, kitab Fathul Mu'in, dan kitab-kitab fikih yang lain. Jadi dulu ketika ngaji itu jawabannya gitu. Bukan berarti asal jawab juga saya. Kebetulan dulu pernah membacanya. Tapi bisa jadi kan salah, lupa gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laisa narju siwa, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.